Bapak Ibu serta seluruh peserta didik kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, sebentar lagi kita akan memulai untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu ibadat yang akan dilaksanakan secara live melalui Aula SMP Budi Mulia Jakarta. Yang saya hormati Bapak Yohanes Sigit Untoro selaku Kepala SMP Budi Mulia, yang saya hormati Bapak Sugianto Limbong selaku Wakakurikulum di SMP Budi Mulia, yang saya hormati Ibu Katarina Dewi Lukitasari selaku Wakakesiswaan di SMP Budi Mulia, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Budi Mulia, yang saya hormati orang tua peserta didik yang mungkin hari ini juga turut mendampingi serta mengikuti pelaksanaan ibadat di SMP Budi Mulia. Yang terkasih, yang tersayang, yang saya cintai, teman-teman saya kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9 di SMP Budi Mulia. Puji dan syukur kita semuanya bisa mendapatkan berkat, limpahan karunia, khususnya juga kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat berjumpa meskipun secara virtual. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kita mampu mengikuti semua kegiatan-kegiatan dengan baik, dan teman-teman semuanya dinikmati baik-baik ya. Nanti jangan kangen dengan sekolah online. Besok teman-teman sudah harus melaksanakan PTM, harus ada perubahan-perubahan, sudah ada ya ritme-ritme yang baru. Tetapi saya yakin dan percaya teman-teman semuanya adalah manusia-manusia yang hebat, sehingga dalam situasi apapun bisa langsung menyesuaikan ya. Jadi jangan sampai kalah sama bunglon. Bunglon aja di mana tempat langsung bisa berubah, kita pun juga harus bisa menyesuaikan dengan semua kondisi keadaan yang sedang dihadapi. Nah, untuk hari ini kegiatan sekolah adalah ibadat untuk perayaan syukur, perayaan Natalan, juga untuk kita semuanya agar semakin lebih siap dapat melaksanakan kegiatan di semester yang kedua. Khususnya semoga PTM kita semuanya selalu diberikan limpahan berkat, kesehatan, sehingga kita mampu untuk bisa melaksanakan semester 2 dengan baik. Khususnya juga kemarin teman-teman kelas 7, kelas 8, kelas 9 juga sudah ada beberapa yang menerima rapor. Disyukuri hasilnya apapun itu adalah kerja keras teman-teman semuanya. Yang sudah baik ya semakin ditingkatkan, dipertahankan. Yang masih kurang, ayo kita berusaha lagi. Tuhan pasti mendampingi, Tuhan pasti menyertai di setiap langkah kehidupan kita. Sebentar lagi ibadat ini akan kita mulai. Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, dimohon selama mengikuti ibadat kita pada pagi hari ini, kita bisa sama-sama saling menghargai, khususnya juga untuk teman-teman yang beragama Katolik. Kita memiliki iman yang tentunya berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nanti beribadat dengan setidaknya dengan rasa syukur untuk lebih khidmat mengikuti perayaan ibadat dari awal sampai dengan akhir. Untuk ibadat pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Yanto dan juga Bapak Timotius Purwanto. Tanpa berlama-lama teman-teman semuanya, kita akan langsung live menuju Aula Vangil, Aula SMP Budi Mulia. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Yanto dan juga Bapak Timotius Purwanto untuk memulai ibadat pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Seti yang sudah memberikan waktu kepada kami. Kita awali dengan pembukaan.
Ada kok suaranya. Ada suaranya. Di sini tadi muncul suaranya, tapi kecil. Dari timur jauh benar, kami cari raja besar. Lewat turun naik turun dituntun bintangnya. Oh bintang pandu yang cerah, bintang raja mulia. Jalan kami kau sinari, langkah kami Hai Raja damai baka, masku bawa kepadanya, karena ia memerintah sampai selamanya. Oh bintang pandu yang cerah, bintang raja mulia. Jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Aku bawa dupa menyan, lambang doa yang beriman. Ya Tuhanku, pujianmu kiranya berkenan. Oh bintang pandu yang cerah, bintang raja mulia. Jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selamanya. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru dan karyawan, serta para peserta didik yang terkasih. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengadakan ibadat dalam rangka memperingati perayaan Natal di SMP Budi Mulia yang tercinta ini. Kita juga bersyukur karena telah menyelesaikan semester ganjil dengan baik di tahun 2021. Dan sebentar lagi kita akan memasuki semester genap. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Ibu, Bapak, dan peserta didik yang terkasih, pada hari ini kembali kita akan diingatkan bahwa kita mensyukuri apa yang sudah kita perbuat. Dan nanti juga kita akan mencari solusi hal-hal yang belum bisa terlaksana untuk kedepannya bagi kita. Kalau tadi di lagu pembukaan kita sudah digambarkan ada 3 orang Majus dari timur, sebenarnya itu ada 4. Hanya karena yang satu pada saat perjanjian mereka berkumpul di suatu tempat, karena yang satu baru menolong orang sehingga dia ketinggal dari teman-temannya.
Dia akan mempersembahkan banyak, bawa bekal. Namun di dalam perjalanannya ada yang lebih dibutuhkan sehingga yang satu tersebut menolong sehingga orang itu membawa orang ke rumah sakit dan sampai pada tabib saat itu sampai ketinggal dengan temannya. Dalam waktu yang cukup lama juga orang Majus yang dari timur pula itu sampai ketemu Yesus, tapi pada saat ketemu di tempat di mana Yesus dilahirkan, beliau menemui Yesus sudah tidak ada di tempat karena waktu itu sudah akan dikejar-kejar oleh Raja Herodes sehingga orang Majus itu sudah ketinggalan. Singkat kata di dalam perjalanannya emas yang dia membawa lengkap sebenarnya emas, kemenyan dan mur serta intan yang akan dipersembahkan untuk Tuhan Yesus akhirnya diberikan kepada sesama. Dan pada saat terakhir ketika Yesus akan disalib, beliau mendengar dan saat itu pula persembahan terakhir diberikan kepada saat Yesus tergantung disalib. Namun bukan kepada Yesus, namun kepada orang yang lebih membutuhkan. Dan pada saat itu pula dengan perjumpaan dan Tuhan, terima kasih Bapak Majus dari timur karena engkau sudah mencukupi segala kebutuhanku. Artinya apa? Bahwa di sini kita akan semua persembahan itu tidak harus kepada yang ada, yang datang, yang real, namun persembahan kepada orang yang lebih membutuhkan juga persembahan untuk Tuhan. Agar nanti kita pantas melaksanakan ibadat ini, marilah kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sabda yang ada sejak awal mula dan menjadi perantara penciptaan alam semesta. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Sabda Allah yang menjadi manusia dan menjadi cahaya bagi kami dalam kegelapan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Sabda Allah, penuh rahmat, yang rela tinggal di antara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji akan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Rahim, ampunilah aku orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur. Dan secara lebih mengagumkan lagi, Engkau memperbaruinya. Kami mohon perkenankanlah kami ikut serta di dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita lanjutkan dengan liturgi sabda.
Pembacaan dari surat Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 11 sampai 18. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengasihiku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, Mbak. Lagu antar bacaan. Ku
Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan karyawan, orang tua siswa dan para siswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari perikop yang kita baca pada pagi hari ini, untuk bacaan pertama tadi lebih banyak mengungkapkan yaitu kasih. Kata-kata ini akan sangat mudah kita ucapkan, tetapi untuk melakukan atau membuktikannya akan sangat-sangat sulit. Dalam berikut yang bacaan pertama tadi, bahwa Allah adalah kasih. Kasih itu sifatnya sukarela, artinya bisa diterima, tetapi bisa juga ditolak. Sekalipun manusia menolak kasih Allah, tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Kasih itu tidak ada batasnya, artinya tidak terbatas. Jadi di depan tadi saya singgung, untuk mewujudkan kasih itu tidak hanya dalam perbuatan sekejap, tetapi tidak ada batasnya. Setiap orang yang mengenal Allah sebagai Bapaknya sudah sewajarnya memiliki sifat-sifat Allah, yaitu saling mengasihi. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahului mengasihi kita. Dan kasih itu akan sempurna jika diwujudkan dalam tindakan. Sebagai ilustrasi, Bapak mau cerita sedikit tentang kasih ini. Diceritakan ada 4 sekawan, sebut saja A, B, C, D, ya. Mereka sudah berkawan cukup lama sehingga saling mengenal karakter masing-masing. Tetapi di antara 4 sekawan ini ada kelemahan dari mereka pribadi itu. A itu sangat takut dengan suasana gelap. Sedangkan B itu takut bila ada suara-suara yang tidak jelas asal-usulnya. Sedangkan C itu takut dengan hewan-hewan yang ya, kecil tetapi lunak seperti kecoa, cacing, ataupun lintah. Sedangkan D
itu sangat takut bila suruh memeluk wanita. Nah, mungkin dia ingin jadi biksu. Dalam cerita ini diceritakan keempat sekawan ini akan membuat yaitu mendaki sebuah gunung, di mana gunung itu akan didaki sepanjang 1 malam. Jadi kalau mendaki gunung itu berangkatnya sore, nanti dini hari pukul 4 itu diharapkan sudah sampai di puncak, dan nanti sambil istirahat akan menunggu saat matahari terbit. Itulah keindahan dalam mendaki gunung. Lalu segala perlengkapan mereka siapkan, yang dibutuhkan karena mendaki gunung itu harus membawa perlengkapan, persiapan ya secara fisik, mental, dan juga materi. Lalu keempat sekawan ini berangkat dengan menggunakan kereta. Dalam perjalanan menuju tempat tujuan, di dalam kereta itu mereka berjumpa dengan 3 sekawan juga, tetapi wanita. Nah, sebut saja EF dan G. Mereka EF, G ini juga sudah berkawan akrab. Dan mereka juga saling mengenal dengan 4 sekawan, yaitu ABCD. Yang teman wanita ini tujuannya apa? Yaitu mau menginap di villa yang juga tempatnya agak tinggi, sehingga dia juga sudah mempersiapkan perlengkapan yang mereka butuhkan. Entah bagaimana ceritanya, dalam perjalanan itu mereka saling tegur, saling menyapa, karena memang sudah kenal. Akhirnya teman-teman wanita yang 3 orang itu berubah pikiran. Yang tadinya mau menginap di villa, akhirnya dia ingin mencoba tantangan baru, yaitu bergabung dengan 4 sekawan tadi untuk mencoba mendaki gunung. Akhirnya tiba di posko, kita harus lapor ya. Jadi kalau mendaki gunung itu sampai di posko harus lapor. Jumlah orangnya berapa, terus nanti turun kapan, itu harus tercatat. Supaya nanti kalau ada sesuatu, tim SAR-nya bisa mendata kapan berangkat dan kapan kembali. Dalam perjalanan dilalui dengan gembira, dan mungkin dia di urutan paling depan ya, karena memang dia semangat sekali, khususnya yang teman wanita tadi, karena belum pernah mendaki gunung, lalu dia dengan gembira sambil jalan terus, sampailah pos 1 dilewati dengan baik, lalu melanjutkan lagi, mulai berat, badannya mulai berat, lalu ya mulai setelah berjalan beberapa ratus meter berhenti. Dia minta berhenti, saya capek, ayo aku berhenti. Akhirnya ke-6 temannya tadi menungguin. Setelah istirahat beberapa saat, melanjutkan lagi. Kemudian ganti F yang bilang, aduh aku capek, aku ingin istirahat, ayo istirahat sebentar. Dan seterusnya, sampai yang G juga mengalami hal seperti itu. Di mana tadi posisi mereka itu di depan, akhirnya pindah ke tengah, dan akhirnya menjadi tim yang paling belakang. Pos 2 mereka bisa lewati, tetapi cuaca di gunung itu semakin dingin ya, karena di gunung itu suhunya bisa mencapai minus. Jadi mereka memang membawa bekal sambil berjalan itu boleh minum, boleh makan ya. Lalu dengan tadi cuaca makin berat sehingga makin dingin, lalu beberapa di antara mereka, khususnya yang wanita tadi, kenapa wanita itu dalam cerita ini tidak ini? Karena memang mental dia belum sampai di situ. Jadi mental mereka waktu itu punya mau nginap, bukan untuk mendaki gunung. Jadi secara fisik, mental mereka ketika teman wanita ini belum teruji. Akhirnya dengan kondisi alam yang ekstrim itu, mereka sangat-sangat menderita. Akhirnya mereka merasa kedinginan, ada juga yang mulai kram-kram di kaki, akhirnya yang berempat tadi, 4 sekawan ABCD harus sabar ya dengan makan yang memijet, ada juga yang mengolesi dengan obat-obat yang dia bawa, ada juga yang menuntun, ada juga yang memapah. Akhirnya mereka sampai di pos 3. Dan kira-kira hari menunjukkan pukul 2 malam. Dan jalan yang dilalui tidaklah jalan datar, tetapi jalan mendaki, jalan setapak. Di mana dalam perjalanan tadi dia juga melewati ada seperti aliran sungai, tapi airnya hangat. Jadi kalau kita mau main air di situ lama-lama bisa.
Lalu melanjutkan lagi menemukan air untuk bisa diminum. Jadi kalau kita mendaki gunung itu tidak perlu membawa bekal air karena di gunung sana sudah air melimpah. Dan air yang keluar dari mata air di gunung itu rasanya hangat, ya, bukan dingin seperti air di dispenser atau di kulkas. Lalu dari dalam cerita itu ketiga teman wanita itu makin dingin, makin menggigil. Lalu yang 4 berkawan tadi saling bagaimana kita harus membantu ini dan menyelamatkan ketiga teman kita ini. Lalu dengan spontan mereka membuka jaket. Ya, jadi jadi wanita tadi disuruh silahkan kalian duduk melingkar. Lalu jaketnya 3 orang tadi ditanggalkan. Lalu masing-masing masih merasa menggigil. Aduh, saya masih kedinginan. Yang E ngomong, F juga ngomong, G juga ngomong. Akhirnya ketiganya, yang 3 menanggalkan jaket tadi harus memeluk mereka. Artinya panas yang dari cowok tadi harus dialirkan supaya teman-teman wanita tadi tidak kedinginan. Demikianlah mereka bergilir. Mulai A yang takut gelap tadi belum cerita ya, gelapnya belum muncul ini harus menanggalkan jaket. Sekian lama mereka menanggal, lama-lama mereka juga haus. Dan ada juga yang, aduh kaki saya mulai kram. Akhirnya yang bebas tadi kan ada 1 ya, kan cowoknya 4, yang 3 harus menanggalkan jaket memeluk mereka. Nah yang bertugas ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus mencari air untuk diminum dan juga mengambil air hangat untuk menyirami kakinya agar tidak kram. Akhirnya teman dari ketiga teman tadi giliran. A yang tadinya takut gelap karena melihat situasi itu menjadi berani. Akhirnya dia turun lagi karena udah dilewati ya, kalau di gunung itu turun, bukan naik. Jadi turun mencari air untuk diminum, kemudian juga mencoba air panas untuk disiramkan di kaki dari ketiga teman wanitanya. Dan karena cuaca dingin, karena efeknya itu tidak terasa. Jadi air yang kita bawa tadi panas sekali itu sampai di tempat sudah tidak terasa panasnya. Lalu setelah sampai mereka ganti tanggalkan jaket, lalu ganti meluk, lalu tugas berikutnya B yang takut dengan suara-suara itu juga dengan berani dia harus turun mengambil air dan untuk diminum dan juga untuk mencuci kaki teman-temannya itu. Dan begitu seterusnya akhirnya yang dirasakan takut tadi, yang takut gelap, yang di takut suara-suara, kalian bisa bayangkan kalau jam 2 dini hari itu di gunung-gunung kasih suaranya macam-macam. Ada suara burung hantu, suara binatang hutan, itu pasti terdengar dan itu sangat ditakuti oleh B. Tetapi dengan melihat kenyataan bahwa temannya itu kalau kedinginan, ya, lalu dia menderita, lalu dengan akan berani. Demikian juga Cice, dapat giliran, padahal dia sangat takut dengan cacing, dengan lintah, padahal malam itu biasa binatang-binatang hutan itu akan keluar. Demikian juga si D, yang tadinya itu anti memeluk wanita, karena lihat kondisi seperti itu, dia dengan berani juga memeluk wanita tadi. Lalu dalam keputusasaan tadi, karena segala cara sudah dicoba, lalu mereka hanya berserah. Ya, karena kalau dan ini nggak bisa ditinggal. Jadi dalam hukum itu dalam mendaki gunung kalau ada teman yang sakit tidak boleh ditinggalkan begitu, tetapi harus dijaga. Akhirnya mereka tidak jadi melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya berhenti di posko 3. Lalu dengan ya kebesaran hati setelah dengan segala cara ternyata malam itu perjalanan sangat panjang. Jadi dia mengharapkan segera pagi tetapi tidak pagi-pagi. Akhirnya dalam keputusasaan mereka berdoa. Ya Tuhan, kami bertuju, kami serahkan kepadamu. Kami punya tujuan untuk mendaki gunung, tetapi apa daya, kami punya keterbatasan. Entah bagaimana ceritanya, lalu ketiga teman wanita tadi bisa tidur, ya bisa tertidur. Dan mereka harus berganti ya. Jadi yang 4 tadi harus 1 tidak boleh tidur. Jadi bergiliran. Kalau yang 3 tidur, 1 harus tetap melek supaya kalau ada sesuatu, mungkin ada binatang atau apa, dia bisa mengetahui. Akhirnya secara bergiliran mereka sampai pagi hari dan akhirnya matahari terbit muncul, tetapi mereka tidak bisa segera turun karena ada kabut. Lalu menunggu agak siang dikit dan puji Tuhan, ternyata dengan istirahat malam tadi dia punya tenaga, lalu bisa kembali turun
kembali ke posko lagi dan tidak terjadi yang dikhawatirkan. Lalu apa yang kita bisa lihat dari cerita Bapak tadi, ternyata dalam situasi tertentu yang orang itu merasa takut, dengan melihat situasi dia menjadi pemberani. Ya, yang A tadinya takut gelap, dengan melihat teman wanita yang sangat menderita dia makin berani. Demikian juga B, dengan pula C, dan demikian juga D, yang tadi takut memeluk, dengan keadaan seperti itu dia juga berani meluk, artinya menyalurkan energi di tubuhnya supaya teman-teman itu jangan sampai kedinginan. Kemudian dari bacaan Injil yang kita singgung dari ini, yaitu tadi situasinya juga hampir sama. Jadi para murid itu sangat ketakutan. Kenapa? Jam 3 dini hari ada di tengah danau dalam situasi terombang-ambingkan. Jadi mereka tidak bisa mendayung. Mungkin anginnya sangat kencang, sehingga mereka juga putus asa. Tetapi dari bacaan Injil tadi atau bacaan pertama disinggung bahwa kasih itu tidak mengenal takut. Kasih yang sempurna membuat seseorang menjadi pemberani. Tadi di dalam cerita tadi saya terangkan bahwa keempat itu punya kekurangan penakut, tetapi dengan kondisi seperti itu jadi pemberani. Seorang yang takut, maka ia tidak memiliki kasih yang sempurna. Jika seorang hidup di dalam kasih Allah, maka ia tidak takut, tidak gamang, tidak khawatir, ataupun bimbang. Kenapa? Karena takut adalah sebagai penghalang untuk melangkah maju dalam usaha dan kebaikan. Di ayat 45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkatlah lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi dari perikop yang ayat 45 tadi, sebetulnya Yesus itu tahu ya apa yang akan dialami para muridnya. Ya, bahwa Yesus sudah tahu bahwa nanti akan terjadi hal-hal seperti ini. Tetapi mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya tetap berangkat? Ayat ini menjelaskan bahwa kejadian yang akan dialami oleh para murid-muridnya itu akan menjadi suatu hal atau pengalaman di mana para muridnya yang tadi dalam cerita dalam ayat 51 masih dekil itu artinya keras kepala, ya tidak gampang percaya. Dengan melihat situasi itu, dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Padahal selama ini dia sudah bersama Tuhan. Bahkan sebelumnya itu sudah ikut makan bersama 5.000 orang. Tetapi dalam situasi takut, artinya logika nalar mereka nggak jalan. Bahwa di situ sebenarnya ada Tuhan. Ya. Nah, dalam situasi tadi Yesus menghendaki supaya para muridnya tetap membutuhkan dirinya, tidak bergantung pada diri sendiri. Kemudian di ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, hendak melewati mereka. Jadi saat terjadi kekalutan tadi pada pukul 3 dini hari ya, dengan kapal yang tidak jelas arahnya, terombang-ambing, segala tenaga digunakan tidak mencukupi, akhirnya datanglah Tuhan menolong mereka. Ya. Maksudnya apa? Jadi Tuhan punya maksud bahwa di balik persoalan yang kita boleh belajar dari pengalaman tadi. Jadi kita harus memiliki pengalaman-pengalaman dari pembelajaran yang Tuhan berikan. Dan pada saat yang tepat, Tuhan akan datang untuk menolong. Seperti yang dialami para murid, setelah frustrasi, putus asa, kecewa, ketakutan, akhirnya Yesus datang. Dengan cara apa? Naik ke atas perahu. Dan segera redalah angin sakal tersebut. Lalu dengan caranya, dengan cara Tuhan, yaitu Tuhan akan menolong, yaitu tepat pada waktunya. Jadi kalau tadi Tuhan tidak datang sebelum ada angin,
Tetapi juga Tuhan tidak datang setelah para murid-murid yang diombang-ambingkan tadi tenggelam, tetapi tepat saat mereka berjuang, berusaha, membutuhkan pertolongan, Tuhan datang di saat seperti itu. Lalu relevansinya bagi kita bagaimana? Kita telah melalui perjalanan yaitu di semester 1 telah kita lalui, itu seperti saja yaitu perjalanan dalam mengarungi perjalanan. Seperti tadi dalam perikop Injil yaitu tentang menyeberangi danau. Kalau kita cerita di Jakarta ini untuk menyeberangi danau tidak ada. Tetapi dalam konteks sehari-hari itulah danau yang kita hadapi. Bahwa kita punya problem, punya masalah yang akan kita temui dalam menjalani tugas kita sehari-hari. Untuk kalian para siswa, banyak tugas yang harus dibebankan kepada kalian. Lalu apakah kalian mengasihi enggak? Yang dikasih siapa dulu? Dirimu dulu. Kasih untuk dirimu apa? Ya tadi, wujudkan dengan, tadi dalam kalimat sebelumnya, saya katakan, kasih itu akan sempurna apabila diwujudkan dalam tindakan. Ya, tindakannya apa? Tindakannya tadi mewujudkan yang dibebankan kepada kalian semua. Baik. Jadi kita ini juga seperti orang yang berlayar, yaitu mengarungi samudra kehidupan. Di tengah perjalanan ada banyak hambatan, rintangan, kesulitan, badai, dan angin sakal. Jika kita hanya mengandalkan diri kita, tidak akan berhasil. Ingat ya, jika kita hanya mengandalkan diri kita tidak akan berhasil. Kita harus mempersilahkan Yesus masuk ke dalam hidup, atau ke dalam hati, atau ke dalam kehidupan kita. Jika Yesus bersama kita, amanlah kita, dan perjalanan kita akan sampai kepada tujuan. Tetapi ingatlah kata-kata Yesus, tenanglah, aku ini, jangan takut. Baik, untuk mengakhiri renungan ini, saya akan membacakan sebuah pantun. Tenang-tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai. Jangan takut dan jangan bingung, Yesus bersama kita pasti akan sampai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita lanjutkan, kita hening sejenak merenungkan isi dari bacaan dan Injil pada hari ini serta renungan yang diberikan oleh Pak Pur tadi. Marilah kita pertebal iman kita dengan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Tuhan hendak tinggal di antara kita, dan kita adalah putra-putrinya di rumahnya. Dengan kepercayaan ini, marilah kita berdoa kepada Bapa. Bagi gereja kita, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat dan masyarakat seturut kehendaknya. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat. Bagi perdamaian di antara umat manusia, semoga Allah Bapa menerangi kita
agar makna nyanyian para malaikat terwujud benar, dan tercapailah perdamaian, bukan perang, kebahagiaan, bukan penderitaan, kegembiraan, bukan kesedihan, bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. bagi kaum papa. Semoga kelahiran putranya di Gua Bethlehem menjadi hiburan bagi mereka yang lemah dan papa, dan membangkitkan semangat optimis dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam seluruh kegiatan di SMP Budi Mulia. Dan esok hari kami akan melaksanakan PTM. Ya Bapa, berkatilah, lindungilah kami, agar dalam pelaksanaan PTM semua dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa membantu kita agar suasana perayaan Natal tidak menyebabkan kita melupakan mereka yang terpencil dan menderita. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus. Dengarkanlah doa putra-putrimu dan berikanlah tanggapan dalam diri Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami. Amin. Atas petunjuk dan penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Yesus Kristus, Putra Allah, terima kasih karena Engkau sudah membimbing kami semua untuk melalui tahun lalu dengan anugerah dari-Mu, sehingga kami dapat sampai di awal tahun yang penuh karunia ini. Puji dan syukur kami ucapkan kepada kehadirat-Mu ya Bapa di surga. Amin. Marilah kita mohon berkat kepada Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga Tuhan yang Maha Baik mengobarkan semangat kebajikan di dalam hati kita. Amin. Semoga Tuhan menjadikan saudara pewarta kabar sukacita yang menyelamatkan. Semoga Tuhan menganugerahkan damai ke atas bumi dan berkenan akan amal bakti kita. Amin. Semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibadat pada pagi hari ini sudah selesai. Marilah kita melanjutkan peziarah hidup kita diutus. Kita tutup dengan lagu penutup. Hai dunia, kami
terima kasih kepada Bapak Suyanto dan juga Bapak Timotius Purwanto yang pada pagi hari ini sudah memimpin ibadat dalam perayaan Natal di SMP Budi Mulia dan juga untuk tahun baru di 2022. Teman-teman semuanya dimohon untuk jangan sampai meninggalkan tempat, bergeser sedikit pun, 1 mili pun jangan ya. Karena setelah ini kita akan merayakan Natal bersama-sama. Tapi sebelum kita merayakan Natal, yang tentunya kebahagiaan kita nanti akan semakin lebih lengkap lagi. Kita akan melihat penampilan dari teman-teman kita, ada persembahan juga, dan juga ada nanti dari Bapak Ibu Guru juga. Tetapi sebelumnya, sebelum kita melanjutkan sukacita kita pada pagi hari ini, Bapak Yohanes Sigit Kuntoro juga akan memberikan sambutan serta akan mengucapkan selamat Natal kepada kita semuanya, kepada keluarga serta semuanya. Oleh sebab itu, dimohon kepada yang paling keren, yang selalu wow lah pokoknya ya, kepada Bapak Yohanes Sigit Kuntoro kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Septian selaku pembawa acara dalam perayaan Natal tahun 2021 dan perayaan Tahun Baru tahun 2022 SMP Budi Mulia. Yang saya hormati para orang tua yang mungkin hadir pada perayaan kita secara online pada pagi hari ini. Yang terkasih putra-putri kami, kelas 7, kelas 8, kelas 9, SMP Budi Mulia, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru, karyawan SMP Budi Mulia. Puji dan syukur kita haturkan pada Tuhan, kita pada hari ini, tanggal 5 Januari tahun 2022, diberikan berkat yang melimpah dari Tuhan, berkat kesehatan, berkat keselamatan. Bapak, Ibu, dan orang tua serta anak-anak yang terkasih, kami dari keluarga besar SMP Budi Mulia bersyukur sekali pada tahun ini kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, terutama dalam mempersiapkan segala sesuatu di masa pandemi yang sangat berat bagi kita semua. Ini semua berkat dari dukungan semuanya, Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru, dan juga semangat dari putra-putri kami. Maka perkenankanlah kami dari keluarga besar SMP Budi Mulia mengucapkan selamat Hari Raya Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru tahun 2022. SMP Budi Mulia, jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Semoga di tahun baru ini kita selalu diberikan semangat baru sehingga kita bisa melanjutkan pelayanan di dunia pendidikan. Bapak, Ibu, guru, karyawan, orang tua, dan anak-anak selalu dalam berkat perlindungan Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Septi. Amin. Terima kasih banyak Pak Sigit serta Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Budi Mulia. Itu tadi dari Bapak Ibu guru karyawan ya. Sekarang saya minta teman-teman semuanya. Nanti waktu SMP Budi Mulia jaya 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 mic-nya boleh dibuka ya. Jaya jayanya kita bersama-sama ya. Jadi kita bangga kita bisa menjadi satu keluarga di SMP Budi Mulia. Ini merupakan suatu kebanggaan bahwa kita sudah tergabung bersama di satu keluarga yang sangat hebat. Khususnya hari ini, biar kita semuanya semangat bersama-sama ya. Selamat Natal tahun 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. SMP Budi Mulia, jaya, 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 jaya. Coba sekali lagi, SMP Budi Mulia,
Jaya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Tadi Bapak Ibu guru pun juga sudah nuansanya merah. Tadi waktu pagi-pagi Mem Erling juga sudah menyinggung kenapa warnanya merah, sukacita dan tentunya kebahagiaan bersama-sama. Nah, itulah yang ingin kami hadirkan. Jadi Bapak Ibu guru bukan hanya sekadar mengajar, mendidik, bukan hanya sampai di situ, tetapi bagaimana untuk mengajarkan suatu kasih kepada teman-teman semuanya. Tadi Pak Pur juga sudah menyampaikan bagaimana untuk kita itu bisa menyatakan kasih kita. Tadi juga sudah diberikan perumpamaan ataupun cerita waktu mendaki gunung, bagaimana cara kita untuk mengalahkan ketidakmampuan kita. Ya, tentunya itu sesuatu hal yang hari ini dapat kita dengarkan bersama-sama. Semoga nanti semakin menambah semangat kita, ya. Teman-teman semuanya, setelah ini ada beberapa penampilan serta ada beberapa ucapan dari teman-teman kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9 dan juga ada dari orang tua siswa. Tentunya semuanya berkolaborasi dengan baik karena tidak hanya bisa satu sisi, kita harus bisa saling bekerja sama, kita harus ada saling koordinasi. Nah, ini akan saya tampilkan untuk ucapan Natal dari beberapa teman-teman kita ya. Kita saksikan bersama-sama. Let's kita lihat. Halo, nama saya Anjani. Sekarang saya akan membawakan puisi yang berjudul Natal. Kau taburkan kasih di hidupku, kau bangkitkan senyum manisku. Kau hiasi jiwaku dengan sukacitamu, kau ukirkan makna di hatiku. Kehadiranmu menyejukkan mereka yang resah, menenangkan mereka yang gelisah, mendamaikan mereka yang marah, menyembuhkan mereka yang terluka parah, menggantikan dengan sukacita yang indah. Kini kau hadir kembali setelah 1 tahun kami menanti, membawa sukacita surgawi dalam sebuah perayaan yang penuh arti. Terima kasih Natal yang suci, kehadiranmu selalu memberkati. Terima kasih. Hi, Merry Christmas! May the spirit of Christmas bring us lots of love, hope, joy, happiness, and miracles. Wishing you a joyous holiday season and the happiest of New Year. Halo, aku Syafon mengucapkan selamat Natal, selamat menikmati kehangatan dan kebersamaan. Semoga Natal bisa menjadi semangat menyambut tahun baru yang lebih gemilang. Dadah! Selamat Natal 2021 dan tahun baru untuk 2022. Halo, nama saya Michelle Tanuwijaya. Saya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Semoga kalian semua dapat menikmati Natal bersama orang-orang yang Anda cintai dan memasuki tahun baru dengan banyak kebahagiaan dan kesehatan yang baik. Halo, aku Kayla. I want to wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Semoga kita dapat menerima berkat Tuhan yang istimewa. Tuhan selalu menyertai kita semua dan selalu menyambut tahun yang baru dengan semangat yang baru. Hello dear, may your Christmas be filled with melodies and a lot of happiness. Merry Christmas! Selamat Natal dan tahun baru untuk orang-orang terkasih. Semoga di tahun 2022 kita selalu dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Halo, saya Nathanael. Saya ingin mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Terima kasih. Merry Christmas guys. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. God bless you. Merry Christmas everyone, stay safe and stay healthy. Selamat Hari Natal semuanya, semoga kita diberkati selalu pada hari Natal dan harapan kita terwujud dan stay safe. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk Sekolah SMP Budi Mulia tercinta. Semakin bersemangat dan terus sukacita di tahun yang baru. Berkat Tuhan berlimpah untuk semua pendidik dan pengurus di SMP Budi Mulia dan bisa menciptakan generasi yang berkualitas, generasi yang tangguh. Terus maju di dalam Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Yang terhormat di SMP Budi Mulia, kepada yang terhormat Bapak Ibu selaku Kepala Sekolah SMP Budi Mulia, yang terhormat para guru dan jajaran Bapak Ibu di SMP Budi Mulia,
saya selaku orang tua murid ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada Bapak dan Ibu guru. Semoga kita semua dapat mendapatkan berkah dari Tuhan Yesus untuk menjalani hari-hari ke depan dengan lebih baik. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. semoga Natal bisa menjadi semangat menyambut tahun baru yang lebih gemilang. Tuhan memberkati. Selamat pagi buat Bapak Ibu guru dan anak-anak khususnya SMP Budi Mulia. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Natal buat saya adalah saatnya atau waktunya berkumpul bersama keluarga, beribadah bersama, ke gereja bersama, dan memiliki waktu lebih dekat untuk Tuhan. Dan Natal berarti saya mau menerima Yesus yang lahir di kandang domba 2000 tahun yang lalu sebagai juru selamat saya. Dan Natal buat keluarga saya adalah saatnya pergi ke gereja bersama-sama. Dan puji Tuhan untuk tahun ini setelah hampir 1 tahun tidak boleh ke gereja, tahun ini kita dapat berkumpul bersama dengan umat seiman, bersama-sama memuji Tuhan dan untuk merayakan Natal. Dan pada masa Natal ini di gereja kami juga anak-anak menerima berkat berupa bingkisan Natal yang dibagikan langsung oleh Romo. Terima kasih, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati. Nah, itu tadi teman-teman semuanya sebagian ucapan dari warga yang ada di SMP Budi Mulia. Tentunya semuanya sebenarnya pengen memberikan ucapan, tetapi kan tidak bisa kita tampilkan semuanya ya. Semoga di next time perayaan kita juga akan semakin lebih meriah lagi. Tapi juga jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada lagi penampilan dari teman-teman yang tidak kalah heboh, tentunya penampilan yang sangat luar biasa. Saya akan tampilkan kepada teman-teman semuanya. Ini adalah salah satu talent terbaik ya, salah satu talent terbaik yang dimiliki oleh SMP Budi Mulia. Feliz Navidad.
Gimana teman-teman? Ada yang tahu nggak tadi namanya siapa sih yang barusan tampil? James Philip. James Philip. Mungkin boleh kita panggil ya. James, halo James. Halo Pak. Halo, mana nih James? Pak Sugi minta tolong bisa untuk di spotlight. Wah, ini ya, keren sekali. Kita berikan reaction deh untuk teman kita yang hebat ini. James, kira-kira harapan kamu di tahun 2022 apa, James? Kenapa Pak? Harapan kamu di tahun 2022 deh, apa? Harapannya seperti apa? Punya keinginan, punya harapan, atau seperti apa? Pengennya di tahun 2022 ini? Ya harapan saya buat bikin mama papa bangga Pak. Wih, keren sekali ya. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Cita-cita yang sangat luar biasa. Kita bisa membanggakan orang tua kita. Ya, thank you James. Terima kasih ya. Teman-teman gimana? Masih pengen lihat penampilan yang spektakuler? Masih pengen nggak? Masih mau nonton nggak? Masih Pak. Masih ya? Oke, Masih, saya Pak. akan masih banyak antriannya. Saya akan tampilkan kepada teman-teman semuanya ya. Tunggu dulu sebentar. better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus coming to town, Santa Claus coming to town, Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. Better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming, Santa Claus is coming, Santa Claus is coming to town. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls into my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high?
walking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making alright decisions, and having bad ideas. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? And I can see you here wondering where am I? It sort of feels like I'm running out of time. I haven't found what I was hoping to find. You said you gotta be up in the morning, gonna have an early night, and you're starting to bore me, baby. Why'd you only call me when you're high? I'm so curious about you, boy. Wanna keep it cool, but I know every time you move, got me frozen. I get so shy, it's obvious. Watching feels like butterflies. If I say what's on my mind, what I hit bullseye. Dude, I'm ready, aim and fire. Baby, feel like Cupid's on light. Oh, yeah, yeah, tonight. Yeah, tonight. If your heart beats, so stay with them, you know. 'Cause I boom, boom, boom from head to toe. I know love, it is such a funny thing, a mystery. Oh, Lord, gotta get to know you more. 'Cause I can feel a real connection, a supernatural attraction. I got the feels for you, yeah, 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 yeah. You have stolen my heart, oh yeah. Never let it go, oh, oh, no, never let it go, oh, oh, oh. Lightning straight to my heart, oh yeah. I got all the feels for sure, yeah, I got all the feels for ya. Boy, boy, I know I get the feels. Boy, boy, I know you feel it too. You got my attention, so what's your intention? You tell me, baby, what's the deal? Oh, well, look and I know it, baby. My eyes reveal that you give me the feels. Oh, oh yeah, never let it go. Oh, oh, no, never let it go. Oh, oh, oh. Lightning straight to my heart. Oh yeah, I got all the feels for sure. Yeah, I got all the feels for ya. Boy, I know I get the feels. Boy, I know you feel it too. Boy, I know I get the feels. Boy, I know you feel it too. Oke, gimana teman-teman? Berikan reaksinya dong. Buat teman-teman tadi yang sudah tampil, ada 3 orang yang sudah tampil. Saya berikan love deh buat teman-teman yang tadi sudah tampil. Sekarang saya akan undang dulu tadi 3 orang atas nama. Halo Aurel. Aurel. Iya. Oh, Aurel ada ya. Mana nih Aurel? Aurel. Kamu pakai akun mana Aurel? Hah? Aurel. Oh ini Aurel Joanali. Coba dibuka kameranya, Nak. Aurel, terus siapa?
Amanda. Halo Amanda. Halo Pak. Amanda kelas 7A at Spotlight. Aurel tadi udah belum, Aurel? Bisa dibuka kameranya Aurel? Sama tadi siapa? Fritzi ya? Fritzi, halo. Iya, Pak. Fritzi, bisa open cam? Udah, Pak. Aurel udah belum? Udah, Pak. Oke, nah ini ya teman-teman, tadi ada Aurel dari kelas 9A, Amanda dari kelas 7A, dan juga Fritzi dari kelas 8B. Sekarang saya minta untuk ketiga teman saya yang cantik-cantik ini untuk memberikan ucapan Natal dan Tahun Baru, serta silahkan harapannya apa. Boleh untuk sekolah, untuk kalian, ataupun untuk teman-teman semuanya. Yuk, mulai dari kelas 9 deh, mulai dari kelas 9. Aurel. Iya. Silahkan, boleh memberikan semangat untuk teman-teman, sapaan, selamat Natal dan Tahun Baru, serta harapannya apa sih? Iya. Oke, Merry Christmas and Happy New Year ya. Semoga tahun 2022 lebih baik lagi, terus kayak kalian lebih pinter ya. Udah. Itu tadi ya, harapannya biar semuanya tambah pintar, termasuk saya. Ya. Thank you, Aurel. Sekarang Fritzi. Halo semuanya, aku ingin mengucapkan selamat tahun baru dan Merry Christmas semuanya. Harapan aku di tahun 2022 ini semoga budi mulia makin baik. Thank you. Amin. Semoga kita semuanya semakin lebih baik lagi. Thank you, Fritzi. Sekarang dari kelas 7, Amanda. Silahkan, Amanda. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal semua. Semoga di tahun baru yang ini kita dapat menjadi semakin baik, pintar, dan semangat. Terima kasih. Oke, amin. Semakin pintar, tambah semangat ya. Semoga di tahun baru ini kita semuanya semakin semangat dalam melaksanakan kegiatan. Khususnya juga semoga PTM besok yang kita laksanakan, kita semuanya semakin lebih semangat untuk bisa bertemu dengan teman-teman, Bapak Ibu Guru, dan juga khususnya kita bisa datang ke sekolah kita tercinta ini. Terima kasih. Nah, setelah penampilan dari 3 teman-teman kita ini, masih ada penampilan yang lain lagi. Oke, saya akan tampilkan sekarang penampilan dari kelas ini masih ada, penampilan kelas 7 masih ada, kelas 8 ada. Terus, oh ini masih ada penampilan kelas 7 dan juga kelas 8. Karena kelas 7-nya ada 2, saya akan tampilkan ini dulu deh ya. Saya akan tampilkan yang kelas 7 dulu. Lagi di mall cek. Habis shopping, pengen tidur dulu habis shopping sepatu. Bentar, cek lagi. Oke, sepatunya cakep banget. Aku suka banget sama sepatunya. Oke, sekarang aku mau tidur. Besok mau ngapain ya? Pikirin besok aja deh. Sekarang tidur dengan damai dulu. Tidur. Aku di mana? Kok tiba-tiba aku pindah begini? Aku di Paris, di Prancis. Wow. Hey, bonjour, bonne année. Keren.
Cina. Keren banget. Wow. Ni hao, Sinan kuai le. Ni hao. Wow. Kenapa sih dari tadi kayak gitu mulu? Aku di Rusia, di Russia. Wow. Привет. С Новым годом. Hai. Wah. Ngeselin sih. Kenapa mesti terus gitu? Wow. Aku di Jawa. Halo. Sugeng warsoenggoro yeurolikur. Hai. Aku suka banget mimpinya. Aku jalan-jalan ke negara-negara lain. Salah satu bukan negara lain, tapi negara Indonesiaku. Indonesia kita semua. Oh iya, dilihat-lihat kamar aku masih rapi. Selimut aku gak jatuh ke bawah. Berarti tadi aku cuma mimpi dong. Aku mimpi kalau aku tidur terus aku gempa. Aku tidur dulu terus aku mimpi. Kenapa begitu sih, nakutin aja. Tapi aku suka banget. Oh iya, aku lupa sama sesuatu. Kok bisa lupa sih? Selamat tahun baru 2022. Bye bye. Gimana teman-teman? Keren kan? Halo. Halo Pak. Saya dari kelas 7D tadi ya. Rahelita. Saya akan undang Rahelita. Rahel? Ya Pak. Bisa open kamera? Udah Pak. Nggak bisa? Oh, udah open kamera ya. Wih, keren loh. Tadi Pak Sugi aja sampai bilang, wih, keren-keren. Bapak Ibu guru pun wah sangat mengapresiasi ya. Lagi di mall cek, lihat cewek cantik cek. Kalau saya mah biasanya kayak gitu. Coba saya pengen tanya sama kamu, itu kamu dapat ide seperti itu dari mana sih? Atau tiba-tiba kamu mimpi, wah akhirnya dapat ide seperti itu. Gimana Rahel? Pas itu kan aku ada gereja ya. Nah di gerejanya itu videonya itu kayak agak-agak mirip kayak gitu. Jadi ceritanya dia itu kayak ada bikin masalah, terus jadi dia dihukum gitu, dikurung di kamar, terus dia tidur, terus dia mimpi, terus mimpinya tuh kayak ke Squid Game gitu-gitu. Jadi aku kepikiran kayak oh ya bikin mimpi-mimpi gitu bagus deh. Yaudah aku bikin aja gitu. Oke, keren ya. Jadi paling tidak itu sesuatu hal kreativitas yang sangat luar biasa ya. Oh iya teman-teman, tadi kan ada si James, ada Rahel, ini kan juga punya akun YouTube ya. Jadi boleh untuk nanti teman-teman kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya kita bantu juga bisa untuk subscribe atau mungkin share, komen dan lain sebagainya, itu pun silahkan ya ke teman-teman. Akun YouTube-nya itu cuman untuk video-video kayak gitu doang. Ya nggak apa-apa kan, itu juga suatu hal yang bagus ya. Kalau teman-teman yang mungkin diizinkan atau mungkin boleh subscribe, boleh nggak? YouTube nggak usah deh, IG aja. Oh IG aja, ya udah deh. Oke, thank you Rahelita. Ini masih ada dua penampilan antrian, ada dua antrian, kelas 8 dan juga kelas 7. Yang mau saya tampilkan kelas 7 dulu atau kelas 8 dulu? Dua penampilan terakhir. 7 dulu, Pak. Kelas 7 dulu. Ya udah deh, Bebas, kalau gitu Pak. kelas 8. Oh enggak ya, kelas 8-nya ngalah. Saya akan tampilkan yang kelas 7. Ini kelas 7.
Ditunggu dulu ya. Sepertinya masih loading. Sepertinya sedang ada gangguan jaringan ya teman-teman. Saya akan tampilkan yang kelas 8 terlebih dahulu. 어느새 눈앞엔 달력의 끝 페이지 밤하늘 별처럼 거리마다 일렁이는 포근한 라이트 오늘은 네 옆이 왠지 따뜻하게 느껴져 어제보다 좀 더 발그레한 볼은 추워서인지 설레서인지 나 때문이게 조용히 사락사락 내려온 네 눈 위로 살랑살랑 두 손이 막 닿을 듯 한 발 두 발 걷는 지금 두근두근 되는 Christmas 나란히 남긴 우리만의 스토리 새하얀 눈꽃이 피는 둘만의 시간 포근한 밤이 너의 하루 끝에 있길 선물처럼 Sweet dreams and good night Merry Merry Christmas Merry Merry Christmas 너는 항상 shining like a star Merry Merry Christmas Merry Merry Christmas 선물처럼 Sweet dreams and good night 차가운 계절 속에 너만이 온기가 되어 위로가 되고 We fall in love 고요히 사락사락 내려온 이 눈 위로 살랑살랑 두 손이 막 닿을 듯 한 발 두 발 걷는 지금 두근두근 드는 Christmas 나란히 남긴 우리만의 history 새하얀 눈꽃이 피는 둘만의 시간 포근한 밤이 너의 하루 끝에 있길 선배처럼 Sweet dreams and good night Merry Merry Christmas Merry Merry Christmas 너는 항상 shining like a star Merry Merry Christmas Merry Merry Christmas 선물처럼 Sweet dreams and good night Merry Merry Christmas Merry Merry Christmas 첫눈처럼 Sweet dreams and good night Wow, gimana teman-teman? Keren nggak? Kita belikan tepuk tangan deh, clap. Saya akan undang, halo Michelle. Halo Pak. Nah, ini dia yang tadi barusan tampil mana? Michelle kelas 8D. Michelle Tanuwijaya. Michelle, bisa open kameranya? Sudah Pak. Michelle Tanuwijaya.
Wah, cantik banget. Saya pengen tanya dulu, itu kamu ganti pakaiannya berapa kali? Cuma 3 kali Oh, cuma doang sih, 3 Pak. kali. Tapi keren ya, editingnya juga bagus. Untuk membuat video seperti itu membutuhkan waktu berapa lama kamu? Kira-kira 4 jam kayaknya sih, Pak. Kira-kira 4 jam ya. Kalau 4 jam sama bikin gerakan-gerakannya, kalau dari bikin gerakan sampai bikin editing sampai jadi itu ada sampai berapa jam kira-kira? 4 hari. 4 hari. Wah, lumayan juga ya, lumayan menguras energi, menguras tenaga, khususnya juga untuk bisa memeriahkan perayaan Natal kita bersama di SMP Budi Mulia. Wah, sekali lagi lah kita berikan applause lah, kita berikan clap hand. Untuk harapannya di tahun 2022, Michelle. Harapan saya di tahun 2022 itu kita semua bisa melakukan yang kita mau dengan bahagia dan juga aku bisa belajar makin rajin. Ya, amin deh ya. Kita bisa melakukan yang kita mau, tetapi tentunya yang kita mau ke hal yang tentunya baik ya. Dan juga bisa semakin semangat lagi dalam melewati tahun 2022. Thank you, Michelle. Sekarang yang terakhir ya teman-teman, saya akan tampilkan dari penampilan dari teman kita kelas 7. Sekarang sudah bisa dibuka. It's a brand new year for joy and cheer. Make my wish come true. There's laughter everywhere we go, and it's so wonderful. Get the light just shining bright as laughter fills the air. It's Christmas time, one of a kind, the season of me and you. A merry, merry Christmas, a merry, merry cheer, the happiest season, happy New Year. A merry, merry Christmas, a merry, merry cheer, the happiest season, happy New Year. Open up my presents, living on my presents. So this time I've been giving those blessings, smells in the air. Chestnut rose in a season of flourish. Who comes for the those in Christmas spirit, carols all night, dancing under the trees so bright. Make a wish and I got a lot. It's time to let loose, let it jingle bell rock. Just the lights, just shining bright as laughter fills the air. It's Christmas time, one of a kind, the season of me and you. A merry, merry Christmas, a merry, merry cheer, the happiest season, happy New Year. A merry, merry Christmas, a merry, merry cheer, the happiest season, happy New Year. Happy New It's the happiest season and happy New Year. Oke, teman-teman semuanya. Itu tadi serangkaian kegiatan kita dalam merayakan perayaan Natal dan juga Tahun Baru 2022 di SMP Budi Mulia. Meskipun secara online, tapi saya percayalah ya, kita memiliki kebahagiaan seperti ini yang bersama-sama. Semoga di lain waktu kita semakin lebih heboh lagi, semakin bahagia lagi, dan tentunya setiap kegiatan yang kita laksanakan dapat ya semakin menginspirasi. Seperti halnya ini tadi penampilan terakhir dari Felicia Christine.
Ya, sebelum saya akhiri untuk perayaan Natal dan Tahun Baru di sini, saya akan undang teman saya Felicia. Felicia Christine, halo. Iya, Pak. Bisa open kamera? Sudah, Pak. Halo Felicia. Ini salah satu talent juga ya teman-teman. Nanti yang bisa membantu untuk subscribe YouTube-nya Felicia pun juga boleh. Silahkan. Felis, sekarang ya saya pertanyaannya juga sama deh. Apa harapan kamu di tahun 2022? Harapan saya semoga 2022 lebih baik keadaannya juga, semoga cepat sehat dan semoga makin sukses juga buat kita semua dan bisa banggain orang tua kita. Amin. Ya. Ada satu lagi deh. Kan sebentar lagi kita mau PTM. Harapan kamu kalau besok kita PTM seperti apa? Semoga PTM-nya berjalan lancar, terus kita bisa mengikuti pembelajaran tatap muka secara lancar dan antusias. Amin, 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 amin. Ya kalau saya dulu waktu sekolah biasanya kalau pas lagi jam sekolah harapan saya adalah pulang cepat gitu kan, jam kosong pulang cepat, habis itu saya bisa langsung cepat pulang. Biasanya kalau dulu saya kayak gitu ya. Tapi tentunya semoga nanti PTM-nya semakin berkualitas, kita semuanya bisa mendapatkan suatu semangat manfaat di situ. Ya, thank you Felicia. Baiklah teman-teman dan juga buat guru-guru dan teman-teman semua. Thank you. Makasih ya. Teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu Wali kelas yang mendampingi kelasnya masing-masing, sebelum kita meninggalkan untuk Zoom ini, masih ada sedikit informasi dari sekolah, jadi mohon ditunggu kurang lebih 5 menit, hanya 5 menit ya. Jadi minta tolong untuk tetap stay di tempatnya masing-masing karena ada informasi dari informasi dari sekolah, khususnya berkaitan dengan PTM. Ya, karena besok kita akan memulai PTM. Jadi harus memulai pembiasaan-pembiasaan yang baru, jangan sampai nanti ada kerumunan ataupun sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Ya, jadi untuk informasinya saya akan tampilkan share screen kepada teman-teman semuanya. Mohon benar-benar bisa diperhatikan dengan sebaik-baiknya dan informasi ini nanti juga silahkan bisa disampaikan kepada orang tua kalian masing-masing atau mungkin jika di samping kalian ada orang tua yang sedang mendampingi, boleh untuk nanti ikut melihat dan juga ikut memperhatikan. Nanti juga akan saya share kepada Bapak Ibu Wali kelas masing-masing. Informasi mengenai PTM ini adalah yang paling urgent, yaitu adalah waktu teman-teman itu pulang. Karena nanti takutnya ada kerumunan atau penumpukan ketika sedang ada penjemputan, sehingga di sini sudah diatur oleh sekolah. Silahkan bisa diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya teman-teman semuanya, di sini juga kami berharap dari sekolah, teman-teman juga bisa menerapkan disiplin yang baik, kita pun bisa menjadi suatu contoh yang baik, dan kita bisa menciptakan kondisi sekolah yang aman. Itu semuanya dapat terwujud dengan dukungan dari kita semuanya. Bukan hanya satu orang, dua orang, tetapi kita semuanya ketika memiliki sesuatu hal yang baik, bisa untuk semakin mendukung. Ya. Nah, untuk informasinya, ketika nanti penjemputan pulang sekolah, ini sebelumnya saya akan tampilkan. Untuk informasi kepulangan siswa di Komplek Budi Mulia Mangga Besar. Ya, sehingga nanti orang tua dari teman-teman semuanya bisa melihat jamnya. Ya, jadi nanti bisa melihat kira-kira kondisinya seperti apa. Untuk yang waktunya hampir bersamaan dengan unit SMP, itu ada dari unit SD. Ya, karena kan kita satu komplek dengan TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk kelas 5 SDBM ini kan pulangnya 11 lebih 45, kelas 6-nya 12 siang. Untuk unit SMA ini pukul 11.30 dan 12.30. Nah, nanti ini bisa sekaligus disampaikan juga kepada orang tua teman-teman semuanya. Nah, untuk unit SMP
untuk kepulangan kelas 7. Nah, ini di sini berbeda-beda ya. Silahkan nanti teman-teman bisa memperhatikan kamu kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Sesuai jadwal, kelas 7 itu kan pulangnya pukul 12 dan silahkan diinformasikan kepada orang tua masing-masing untuk melakukan penjemputannya pada pukul 12 lebih 5 menit. Karena kan nanti masih harus tidak bisa barengan semuanya ya. Jadi estimasi waktu kurang lebih 5 menit. Nah, untuk kelas 8, jam pulangnya adalah 12 lebih 10 menit. Selisih 10 menit dengan adik kelasnya kelas 7. Jadi jangan sampai iri nanti, oh enak ya kelas 7 pulangnya duluan. Enggak boleh kayak gitu ya. Nah, untuk jam jemputnya ini juga diberikan jeda waktu 5 menit pada pukul 12 lebih 15 menit. Sedangkan untuk kelas 9, di sini jam pulangnya adalah jam 12 lebih 20 menit. Karena nanti ada banyak informasi kalau kelas 9 berkaitan dengan ujian dan lain sebagainya, sehingga waktunya lebih lama. Untuk jam jemputnya juga diberi jeda 5 menit. Pada pukul 12 lebih 25 menit. Diatur seperti ini karena kalau kelas 9 itu kan memang ada waktu yang berbeda. Kelas 9 juga tidak ada jam pramuka ya, sehingga dibuat seperti ini. Nah, untuk penjemputannya ada beberapa alternatif ya teman-teman. Yang pertama, kalau teman-teman dijemputnya menggunakan mobil. Kalau dijemputnya menggunakan mobil, silahkan mobil penjemput ataupun mobil dari orang tua menunggu di parkiran depan sesuai jam pulang. Ya, tidak boleh parkir terlalu lama di situ karena di sini kan areanya milik bersama-sama. Sehingga nanti digunakan untuk bersama-sama. Ya, jadi tidak boleh parkir terlalu lama. Misalnya kalau sudah ada jadwal pulangnya jam 12 lebih 5 menit misalnya. Ya datangnya jangan jam 11 juga gitu ya. Karena nanti area di sini kan juga digunakan oleh unit dari SD dan juga dari unit SMA. Sehingga bisa diperhatikan. Parkirnya tidak boleh terlalu lama. Nah, nanti sambil menunggu, misalnya kalau parkirnya hanya sekitar 5 menit pun ya nggak masalah ya. Kalau orang tua masih berada di dalam mobil boleh, silakan, atau mau menunggu di area gerbang tengah. Nah, nanti di sini akan disiapkan juga untuk nanti ada kursi-kursi sehingga bisa digunakan sebagai tempat duduk. Ya, tetapi diinformasikan nanti jangan sampai berada di jalan yang sudah disisihkan di sini ya, karena ini nanti jalannya terpakai. Ya, jadi boleh menunggu di area yang lebih luas yang ada di sini. Dan ingat, juga disampaikan kepada papa mamanya untuk bisa mematuhi protokol kesehatannya. Jangan sampai kerumun-kerumun, nanti takutnya kalau kerumun-kerumun itu kan malah menjadi sesuatu hal yang kurang baik. Ya, ini yang pertama, kalau penjemputan menggunakan mobil. Terus, kalau penjemputan menggunakan sepeda motor, ini alurnya berbeda. Jadi, tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Motor diizinkan masuk melalui depan lapangan SD dan memasuki area SMA tadi ya. Jadi, gerbang depan tadi boleh masuk, lewatnya depan lapangan SD dan masuk ke area SMP. Ya, motor diizinkan. Tapi ingat harus ya memperhatikan semuanya. Nah, nanti setelah sampai di area ataupun sebenarnya dari arah depan ya, saat memasuki area sekolah tidak hanya di SMP, mohon memperhatikan lalu lintasnya. Karena di sini kan nanti banyak orang yang jalan juga, pejalan kaki. Nah, laju motor hanya diizinkan 3 sampai 5 km per jam ya. Jangan sampai melebihi dari ini karena nanti pasti ada orang lewat, ada orang jalan. Takutnya kalau semisal ada orang yang sedang lari juga, nah itu kan nanti kaget. Sehingga pelan-pelan ketika memasuki area di dalam komplek. Selanjutnya, setelah sudah sampai di SMP tadi, nah motor diparkirkan di area lapangan SMP. Ini diizinkan, silakan. Nanti ada
dari Bapak Ibu guru serta karyawan yang mengatur di sini. Ya, parkirnya harus rapi. Dan nanti diberikan tempat untuk menunggu. Orang tua ataupun penjemput nanti boleh menunggu di area ruang tunggunya, nanti akan diberikan kursi juga. Ya. Atau jika orang tua tetap berada mau di atas motornya sambil menunggu juga boleh. Itu dipersilahkan. Ya. Jadi itu nanti silahkan bisa disampaikan kepada orang tua masing-masing berkaitan dengan alur penjemputan ketika pulang sekolah. Nanti ini pun juga akan saya share melalui wali kelas untuk bisa disampaikan kepada orang tua, siswa, teman-teman semuanya. Tapi setidaknya biar teman-teman sudah memiliki suatu gambaran, sudah memiliki suatu informasi. Ya. Nah, terima kasih. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai berjumpa. Semoga besok waktu PTM semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tentunya membutuhkan koordinasi, kerjasama, dan juga kesadaran kita masing-masing. Baiklah, sebelum saya akhiri, saya berikan waktu 5 menit deh. Andaikan ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya atau tidak? Saya, Pak. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Amin, Pak. Raisen, silahkan seperti biasa kalau mau bertanya. Oke, Mia Miranda. Gini, Pak. Jadi kan papa saya kan lagi pulang kampung kan. Jadi kan yang antar jemput saya kan biasanya koko saya. Jadi kalau misalnya koko saya nggak bisa jemput, kan kata mama saya naik Grab gitu. Itu Ya. kalau naik Grab motor gitu peraturannya tetap sama ya? Naik Grab motor, silahkan nanti diinformasikan Grab-nya juga boleh masuk. Ya, Grab motor, jangan Grab mobil. Kalau Grab mobil ya tidak boleh masuk. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Mia. Saya bertanya. Ini sepertinya suaranya Damian ini. Raisen dong, Nak. Iya, Pak. Mana? Damian? Ya udah, silakan. Kenapa Damian? Besok kita ada pelajaran nggak? Besok ya pasti ada kegiatan belajar mengajar ya. Belajar kan bukan hanya sekedar mata pelajaran. Jadi kita harus semakin lebih luas lagi. Misalnya kalau kita nanti untuk bagaimana menjaga disiplinnya, protokolnya dan lain sebagainya itu pun juga sudah bagian dari belajar. Ya, yang penting diikuti alurnya, nanti juga pasti didampingi oleh Bapak Ibu wali kelas. Bawa buku berapa? Ada lagi? Bawa buku pelajaran atau tidak, Pak? Kenapa? Ya ditunggu informasinya besok silahkan. Yang penting kalau sudah ada jadwal, dipersiapkan bukunya. Kenapa? Apalagi Damian? Cukup? Ya, udah Pak, terima kasih. Oke. Kenapa Elvin? Jadwal pelajarannya kapan Pak dikasih? Jadwal pelajaran nanti pasti disampaikan oleh wali kelas. Ya pasti itu nanti disampaikan. Wah ini kayaknya sudah nggak sabar pengen belajar kayaknya. Atau nggak sabar pengen pulangan kamu? Ada lagi? Pak, Kenapa, Aurel? kalau nganternya turuninnya di depan gerbang kan? Kalau antar ya, kalau khusus antar tetap berada di depan. Itu hanya untuk alur waktu pulang. Kalau antar kan kalian langsung turun, langsung di drop, gitu kan? Yang jemput langsung jalan. Nanti kalian masuk area komplek kan. Jadi kalau masuk tidak boleh. Motor tidak boleh masuk. Itu khusus hanya waktu jam pulang, ya. Sudah? Atau ada lagi yang mau bertanya? Edward, Nathan, silakan Edward.
pergi sekolahnya atau enggak pulang sekolahnya boleh sendiri nggak, Pak? Kalau untuk pergi dan pulangnya itu silahkan, yang penting berhati-hati dan orang tua memang mengizinkan kamu ya. Jadi kalau memang orang tua tidak bisa mengantar ataupun menjemput, nggak masalah. Yang penting hati-hati selama di perjalanan. Dan itu sudah sepengetahuan dari orang tua. Misalnya kalau memang orang tuanya sudah tahu, kamu misalnya pulang perginya sendiri, no problem, nggak masalah ya. Jadi yang penting kalau tidak ada yang antar ataupun jemput ketika pulang itu minta tolong untuk ya tidak berkerumun, langsung pulang ke rumah. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi? Tadi kayaknya ada Nathan deh. Nathanael atau siapa tadi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, terima kasih teman-teman semuanya. Itu tadi informasi dari sekolah, semoga bisa diperhatikan dengan baik dan juga minta tolong disampaikan kepada orang tua ya, bahwa kita semua ketika melaksanakan PTM, keberhasilan dan juga segala sesuatu halnya itu kan membutuhkan sama-sama saling mendukung, sama-sama bekerja sama, dan juga minta tolong untuk ya bahwa nanti ketika PTM semuanya dapat berjalan dengan baik. Jadi disampaikan juga kepada setiap orang tua untuk bisa mematuhi apa yang sudah diberikan oleh sekolah, minta tolong untuk bisa benar-benar diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Oke teman-teman semuanya, dan ini berakhir untuk rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, akan saya tutup dengan doa. Oh, ini sebelum saya tutup dengan doa, ternyata ada pesan dari Ibu kita Kartini, oh, bukan ya, dari Ibu Catherine. Sebelum saya tutup, besok masih ingat nggak waktu PTM teman-teman masuknya jam berapa? 7.30. 7.30 kah? 7.15. 7.10. 7.10. Oke. 7.10, 7.15 sudah berada di ruang kelas masing-masing ya. Jam 7.15 ya, setidaknya jam 7 lebih 10 menit lah. Teman-teman sudah berada di kelasnya masing-masing. Jam 7 lebih 30 itu sudah memasuki jam pertama. Karena sebelum memasuki jam pertama itu kan teman-teman membutuhkan energi, membutuhkan semangat, membutuhkan motivasi, ada persiapan-persiapan yang lain ya. 7.10, 7.15 sudah berada di ruang kelas masing-masing. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya atas waktunya hari ini. Marilah sebelum kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang penuh kasih, Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami semua haturkan atas segala kebaikan-Mu. Karena pada pagi hari ini Engkau mengizinkan kami untuk bangun, menikmati, melaksanakan, dan juga merasakan kebahagiaan yang Kau berikan kepada kami. Khususnya terima kasih juga ya Tuhan pada ibadat hari ini, serta perayaan Natal dan Tahun Baru di SMP Budi Mulia dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga kebahagiaan ini selalu dapat kami rasakan, semoga kehadiran kami juga selalu menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu untuk membahagiakan semua orang yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, semoga sepanjang tahun 2022 ini Engkau selalu menyertai kami, semoga pandemi di negara kami, di seluruh dunia ini segera berlalu, sehingga semuanya dalam keadaan yang baik kembali. Kami tetap mohon berkat-Mu ya Tuhan, khususnya juga untuk pembelajaran kami, semoga kami semakin hari semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan juga terima kasih Tuhan, karena kemarin hari Senin, Selasa, dan juga hari Rabu ini, putra-putrimu menerima rapor, kami mohon padamu, semoga dengan hasil yang kami capai, semoga dengan hasil yang kami terima, dapat kami evaluasi, dapat kami pertahankan, dapat kami perbaiki, dan kami mohon kepadamu, semoga kami semua menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi. Berkatilah juga ya Tuhan untuk orang tua kami, untuk orang-orang yang kami kasihi, di dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka semuanya. Semoga tangan kasih-Mu, semoga Roh Kudus-Mu
selalu memimpin, selalu mendampingi kami semuanya. Doa yang kurang sempurna ini ya Tuhan akan kami satukan dengan doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Guru, Wali kelas yang sudah mendampingi dari awal sampai dengan akhir. Saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini, andaikan ada salah kata ataupun sesuatu hal yang kurang dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat Natal tahun 2021, selamat tahun baru 2022. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semuanya. Silahkan boleh untuk meninggalkan ruangan Zoom pada pagi hari. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih. See you. Sampai berjumpa besok ya. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. selamat pagi. Terima kasih.